Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah untuk PTS kali ini sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih anak-anak semuanya sudah mengerjakan dan melaksanakan PTS satu ini dengan baik ya. Hari ini Ustazah akan melakukan pembahasan tematik tema 2. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita memulai pembahasan kita kali ini, kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk soal yang pertama. Sila yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui dan menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Berlambang. Nah, ini hubungannya sama berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kira-kira apa gambarnya? Benar sekali. Gambarnya adalah pohon beringin. A ya. Untuk soal selanjutnya, atau soal yang kedua. Bekerja sama menanam tanaman di lingkungan sekolah sesuai dengan nilai sila keberapa kira-kira? Ada kata bekerja sama, berarti sila ketiga. Jawabannya B. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Dilihat situ ya, ada tabel antara kolom pertama sama kolom kedua itu apakah sesuai ya. Kita lihat ya. Kita baca soalnya dulu. Kegiatan yang sesuai dengan pengamalan sila-sila Pancasila pada tabel di atas ditunjukkan oleh nomor. Kita lihat dulu ya, nomor 1. Mengikuti upacara di sekolah. Sila ketiga, betul ya? Yang kedua, melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Sila keempat, betul. Tidak egois dan menang sendiri. Tidak ya? Yang keempat, gotong royong melaksanakan piket kelas. Betul ya? Suka berkelahi. Itu tidak sesuai dengan sila ketiga. Berarti jawaban yang betul adalah 1, 2, dan 4. A ya. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan merupakan butir pengamalan Pancasila pada sila keberapa kira-kira? Ayo. Iya, sila ketiga ya. Kemudian nomor 5, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Sila tersebut memiliki simbol apa? Ada pemimpinnya, berarti sila apa? A, iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ini silanya berlambangkan apa? Kepala banteng. Oke, selanjutnya nomor 6, perilaku yang menunjukkan pengamalan sila keempat Pancasila, yaitu mana? Memberi kesempatan orang lain untuk berpendapat. Iya.
Siap, kita lanjutkan nomor 7. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ini ada 6 pernyataan. Kita baca soal intinya ya. Dari pernyataan di atas yang merupakan contoh pengamalan sila keempat ditunjukkan oleh nomor mana? Coba sila keempat. Ya, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. 1 selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Kemudian 2 tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kemudian yang 3 mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Iya, jawabannya adalah A. Nomor 8. Perhatikan teks sejarah berikut. Ini ada teks. Lalu bagaimana caranya mengerjakan? Kita baca inti soalnya dulu. Gagasan pokok paragraf pertama, teks sejarah tersebut adalah berarti kita membaca soal dulu baru sekarang kita membaca ke teksnya. Untuk gagasan pokok kita cari pada bagian awal dulu ya. Nah, di sini ada judulnya Perjanjian Renville. Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat. Ya, saat berada di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. A. Negara-negara yang tergabung Komisi 3 negara. B. Pelaksanaan Perjanjian Renville. C. Pembagian wilayah pada Perjanjian Renville. D. Hasil kesepakatan Perjanjian Renville. Dari sini kita sudah tahu ya jawabannya apa. Pelaksanaan Perjanjian Renville, yaitu B. Oke, anak-anak, kita lanjut lagi nomor 9 ya. 9 dan 10 sampai nanti nomor yang 11 ya. Kita akan disuguhkan teks ya. Ketika kita disuguhkan teks, kita konsentrasi membaca inti soal dulu. Kita cek nomor 9 ya. Informasi penting paragraf pada teks sejarah tersebut adalah, berarti kita disuruh mencari informasi penting. Fokuskan pada kalimat utamanya ya. Kalimat pertama. Latar belakang para pahlawan kemerdekaan Indonesia berasal dari suku bangsa yang berbeda-beda. Setelah kita membaca kalimat utama, kita cari adakah pilihan jawaban sesuai dengan kalimat utama. Ini ada A, perbedaan latar belakang para pahlawan kemerdekaan. Ternyata ada. Berarti bisa jadi inilah apa yang kemungkinan terbesar bahwa ini adalah informasi yang akan dibahas karena kalimat utama itu adalah gagasan pertamanya ya, berarti ini informasi pentingnya. Oke, lanjut. Nomor 10. Jawaban yang tepat dari kata tanya mengapa. Berarti mengapa? Mengapa ini apa yang dibahas? Bandung Lautan Api. Coba kita buka. Coba dulu yang A. Mengapa peristiwa Bandung terjadi? Ternyata di sini ada peristiwa Bandung Lautan Api terjadi untuk mencegah tentara sekutu dan nica Belanda. Nyambung sekali ya. Kita coba yang B. Mengapa Bandung Lautan Api adalah? Oh tidak, ternyata yang B ini menanyakan apa peristiwa Bandung Lautan Api itu peristiwa apa? Oke. Coba yang C. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi, berarti ini menanya kata tanya yang tepat adalah kapan. Peristiwa Bandung Lautan Api dilakukan, berarti oleh 200 ini menanyakan jumlah, berarti kata tanya mengapa yang paling tepat adalah A. Dan nica Belanda. B. Bandung Lautan Api adalah, oh berarti ini bukan mengapa ya. C. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi, oh berarti ini tentang waktu. D. Peristiwa Bandung Lautan Api dilakukan oleh, oh ini juga jumlah. Berarti yang menanyakan mengapa, berarti jawabannya apa? Mengapa peristiwa Bandung Lautan Api terjadi? Ternyata jawabannya ada di A ya. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi untuk mencegah ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satunya, ini kira-kira bagaimana?
Kita cek nomor 11. Kita baca soalnya ya. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf di atas adalah, kalau saran dari Ustadzah ya, ketika kita disuruh mencari kata tanya, kalimat tanya yang sesuai, itu kita baca dulu pilihan gandanya. Kita baca A, mengapa terjadi gerakan 30 September, baru kita cari jawabannya di atas. Mengapa terjadi gerakan 30 September? Nah, kita baca banyak peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang harus diingat oleh masyarakat, apalagi generasi muda. Salah satunya adalah peristiwa gerakan 30 September atau yang biasa dikenal dengan nama G30 SPKI. Peristiwa ini terjadi pada 30 September hingga 1 Oktober 1965 di Jakarta dan Yogyakarta ketika 6 perwira. Berarti kira-kira dengan seperti ini A tidak cocok ya. Kemudian yang B, bagaimana alur terjadinya? Tadi tidak ada alur peristiwanya ya, rentetannya cerita mulai hari ini, kemarin, sebelumnya tidak ada. Berarti bukan B. C, siapa nama anggota PKI yang melakukan kudeta? Oh, tadi tidak menyebutkan sama sekali nama, berarti bukan ya. Kemudian, kapan peristiwa G30 SPKI terjadi? Kira-kira ada enggak? Ada. Kapan itu? Yaitu 30 September hingga 1 Oktober pada kalimat utama paragraf kedua. Berarti nomor 11 jawabannya adalah D. Nomor 12. Kalimat efektif ditunjukkan pada nomor. Oh, berarti kita disuruh melihat. Masih ingat ya kalian kalimat efektif ya? Kalimatnya ada syarat-syaratnya ya untuk menjadi kalimat efektif. Ada 3 syarat kemarin yang kita jelaskan di video ya. Mana gini kira-kira? Adik melengkapi baju dilengkapi dengan topi warna merah, efektif enggak? Oh, tidak sepertinya ya, banyak kata yang diulang. Karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah. Efektif enggak? Sepertinya tidak juga ya, ada pengulangan kata ya. Karena dia sakit, dia tidak masuk sekolah, harusnya seperti itu. Kemudian 3, semua warga dan masyarakat diharapkan, ada warga dan masyarakat, ini juga tidak efektif. Lukisan kakak bagus sekali. Iya, inilah yang kalimat efektif. Nomor 13, semua murid SD Alam Ar-Rahmah tidak diizinkan jajan sembarangan, wajib membawa bekal sehat dari rumah. Ini kata hubung. Berarti mana kira-kira? Serta. Ya, berarti semua murid SD Alam Ar-Rahmah tidak diizinkan jajan sembarangan, serta wajib membawa bekal sehat dari rumah. Selanjutnya kita nomor berapa? 14. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini disediakan 4 pernyataan dengan soal. Dari pernyataan di atas yang merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi yang benar adalah, oke, teks eksplanasi itu ada 3 struktur ya kemarin. 1 yaitu pernyataan umum. Kemudian urutan sebab akibat, dan yang selanjutnya adalah interpretasi atau kesimpulan. Berarti jawabannya mana? Ya, 1, 3, dan 4, yaitu C. Nomor 15. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia disiarkan 3 kali berturut-turut oleh Yusuf Ronodipuro, Bahtiar Lubis, dan Suprapto. Iya kan? Kata hubung yang tepat adalah dan. Iya. Nomor 15A. Untuk nomor 16, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga. Iya, karena generatif adalah perkembangbiakan dengan cara kawin ya. Nomor 17, penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis dinamakan penyerbukan Penyerbukan silang. Oke, kita lanjut ya. Nomor 18.
18 ya. Berikut adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Mana yang secara alami? Ya, jawabannya adalah A. Tunas, umbi lapis, dan umbi batang. Oke, yang B salahnya di mana? Ada kata mencangkok dan geragi. Yang C salahnya ada okulasi dan geragi. Yang D ada stek batang. Yang umbi-umbi inilah yang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nomor 19, mencangkok, merunduk, dan menyetek merupakan contoh dari perkembangbiakan tumbuhan secara apa? Vegetatif buatan. Ya, sip. 20. Perkembangbiakan secara spora ditunjukkan pada gambar B ya. Di situ ada apa? Jamur ya. Oke. Masih semangat ya. Nomor 21. Di sini disediakan ada 4 gambar tumbuhan ya. Perkembangbiakan tumbuhan seperti pada gambar di atas disebut apa? Mencangkok. Iya, sip ya. Di situ ada mengelupas kulit dulu, kemudian kulit yang sudah dikelupas, batang tersebut dibungkus dengan tanah dan ditutup dengan plastik ya. Oke, selanjutnya nomor 22. Hewan berikut yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan adalah yang dapat membantu adalah lebah ya. Karena lebah biasanya hinggap di bunga. Oke, kemudian menjatuhkan apa? Menjatuhkan serbuk sari jatuh ke kepala putik akibat apa? Akibat dari gerakan kaki lebah ya. Sekarang kita ke nomor 23. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah, ya jawabannya adalah C. Oke ya, kita cek lagi nomor 24. Gelar raja untuk kepala negara Malaysia. Iya, siapa yang tahu? Ya, jawabannya adalah C, yang di Pertuan Agung. Masya Allah ya. Nomor 25. Negara-negara di Asia Tenggara merupakan negara yang pernah dijajah oleh negara-negara Eropa. Namun ada satu negara yang mendapat julukan tanah kebebasan atau merdeka. Negara tersebut adalah apa? Thailand. Sip. Nomor 26, mata uang negara Malaysia apa? Ringgit, mudah sekali ya. Kemudian nomor 27, negara anggota ASEAN di bawah ini yang berbentuk republik. Kecuali, mana ini kira-kira kecuali? Malaysia, ya benar. Selain Malaysia semuanya dipimpin oleh presiden, ya hanya Malaysia saja yang tidak berbentuk republik. Kemudian nomor 28. Thailand merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Pada sistem pemerintahan ini, kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh orang yang berbeda. Kepala negara Thailand dipimpin oleh raja. Oke, benar. Nomor 29. Salah satu kenampakan buatan yang ada di Singapura adalah waduk. Waduk adalah sungai buatan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk beberapa tujuan tertentu, misalnya untuk aktivitas perikanan, untuk irigasi, dan lain-lain. Waduk yang terdapat di negara Singapura adalah apa? Iya, jawabannya adalah A. Oke, nomor 30. Gambar di atas adalah bendera negara Filipina. Masya Allah, Alhamdulillah kita sudah selesai pembahasan tema 2-nya ya. Tetap semangat dan jangan lupa sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya selesai juga ya pembahasan kita hari ini, yaitu pembahasan soal UTS tematik tema 2. Tetap semangat ya dan jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.